Dalam faktor yang pertama yaitu faktor pendidikan, jika suatu negara ingin menjadi negara maju, maka warga, rakyat atau manusia yang ada pada negara tersebut itu diharuskan untuk memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Bisa diingat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, terutama pekerja kasar, itu kebanyakan masih lulusan SD atau sekolah dasar, sehingga perlu adanya peningkatan tingkat pendidikan Indonesia ke jenjang yang lebih tinggi lagi agar Indonesia dapat menjadi negara maju. Lalu faktor yang kedua adalah faktor iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat-sangat dibutuhkan. Jika suatu negara berkembang ingin menjadi negara maju, maka membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju pula dan kualitas yang terbilang cukup tinggi. Untuk ilmu pengetahuan dan teknologi ini, Indonesia telah mengupayakannya. Terbukti transportasi Indonesia sudah terintegrasi dengan teknologi-teknologi yang membantu masyarakat untuk menikmati transportasi dengan lebih mudah. Dengan adanya transportasi online dan pembayaran online, memudahkan masyarakat dalam segi waktu dan kesehatan. Karena dengan membayar cashless, masyarakat dapat terhindar dari penyakit menular melalui uang cash. Lalu selanjutnya, yang ketiga adalah faktor transportasi. Telah disinggung di faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor transportasi sangat-sangat dibutuhkan, yaitu untuk mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Transportasi sangatlah dibutuhkan, transportasi yang mumpuni. Indonesia saat ini juga masih mengupayakan transportasi yang mumpuni bagi warganya. Terbukti Jakarta sudah terbangun MRT dan di Jabodetabek terhubung LRT. Jakarta-Bandung akan ada kereta cepat dan masih banyak transportasi lain yang mendukung agar Indonesia menjadi negara maju. Dan selanjutnya adalah faktor infrastruktur. Infrastruktur terdiri dari bermacam-macam, yaitu jalan raya, jalan tol, jembatan, lalu bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Infrastruktur yang memadai, yang maju, yang mumpuni sangat-sangat dibutuhkan bagi negara berkembang yang ingin menjadi negara maju, karena dengan infrastruktur yang mendukung, maka sama seperti halnya transportasi, mobilitas masyarakat dapat lebih mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, melaksanakan kegiatannya masing-masing. Lalu untuk yang terakhir, yaitu faktor ekonomi menjadi faktor yang sangat penting, karena faktor ekonomilah yang menjadi salah satu penentu, yaitu pendapatan per kapita masyarakat. Pendapatan per kapita masyarakat dihitung dari pendapatan keseluruhan pada satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk yang ada. Semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat, maka semakin berpeluang untuk menjadi negara maju. Dikatakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani pada tanggal 22 Januari 2020 di siarannya di stasiun televisi Metro TV, beliau mengatakan bahwa negara maju setidaknya memiliki pendapatan per kapita 30.000 hingga 35.000 US dollar per tahunnya, maka negara tersebut sudah dapat dikatakan dengan high value country, sehingga dapat dikatakan menjadi negara maju. Banyak hal yang dapat kita lakukan agar negara
berkembang dapat menjadi negara maju. Contohnya adalah dengan meningkatkan pendapatan per kapitanya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan salah satunya dengan cara memperbanyak lapangan pekerjaan, lalu memberikan edukasi yang sebaik mungkin kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki semangat dan etos kerja yang lebih tinggi lagi, sehingga mereka bersemangat dalam mencari penghasilan, sehingga pendapatan per kapita negara Indonesia dapat meningkat. Baik, sekian presentasi mengenai kemungkinan negara berkembang menjadi negara maju dari saya, Muhammad Faris Hasan. Semoga apa yang saya presentasikan di kesempatan kali ini ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.